warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para salikin rahimakumullah yang saya cintai dan saya banggakan, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, teman-teman saya, dan juga kaum alim, ulama, para kunyai, semoga kita insyaallah moga-moga mendapatkan rahmat dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah memulai ngaji kolbu kita pada sore hari ini, karena dengan bersyukur itulah kita akan mendapatkan segala kenikmatan yang kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, para salikin rahimahullah, hari ini kita melanjutkan bab kedua atau faslun yang kedua dalam kitab Maqasidul Riayah dengan mu'alif Syekh Izzuddin bin Abdus Salam yang dikarang di abad ke-6. Ini kitab yang dikaji oleh banyak pondok-pondok dan khususnya adalah yang mendalami tentang ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Sahabat sekalian, setelah yang awal kita bicara tentang faslun fi husnil istima'i ila kulli ma'umir ibad bil istima'i ilaih, maka Syekh Izzuddin yang kedua menghantarkan dalam satu bab faslun fima yajibu ri'ayatuhu min hukukillah ta'ala. Ini satu hal yang penting sebagai dasar dari kajian dari 91 jurus untuk kita mendekatkan diri pada Allah, yang kita akan mendapatkan satu predikat tajalli kira-kira itu. Setelah yang pertama para salikin, kita simaklah ilmu-ilmu Allah. Jangan menyepelekan, jangan mengabaikan. Maka yang kedua ini, apa dasar yang harus pertama-tama dilakukan ketika seseorang itu ingin melakukan pendekatan dengan Allah, yaitu tentang faslun fima yajibu ri'ayatuhu, satu faslun yang menerangkan tentang kewajiban-kewajiban utama min hukukillah, dari hak-hak Allah yang harus diperhatikan. Bukan berarti Allah itu menuntut. Tentu berbeda tentang hak-hak Allah dalam konteks ini dengan hak-hak kita sebagai manusia, itu berbeda. Ya, kalau hak Allah dalam konteks ini adalah kita harus mentunggalkan segala yang hanya tunggal, mengesahkan yang Maha Esa, yaitu Allah, menyempurnakan yang Maha Sempurna dan hanya yang sempurna, itulah Allah. Karena itu sebagai Allah yang tunggal, Allah yang sempurna, Allah yang kuasa, itu harus kita letakkan di dalam semua hidup kita ini. Nah, karena itu inilah yang harus kita umatkan. Sahabat sekalian yang rahimahullah, saya akan membaca faslun tentang yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab
nafanallahu bihima bi'ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Ri'atus syai'i hifdhuhu min fawati wan nuqsan wa huququllah subhanahu wa ta'ala darbani ahaduhuma fi'lul wajibati wasani tarkul muharramati. Fa fi'lu kulli wajibin taqwa wa tarku kulli muharramin taqwa wal hamilu ala taqwa al khawfi min adzabillah ta'ala wa iqabihi. Faman ata bi khoslatin minha faqad waqa nafsahu bima waruttaba ala tarkiha min syarri dunya wal akhirati ma'a ma yahsulu lahu min na'amil jinnani wa ridar rahman. Para salikin ya, ri'atus syai' memperhatikan yang satu, memperhatikan yang utama, memperhatikan yang hak, memperhatikan yang dzat, ya, itu ya artinya hifdzuhu minal fawti wan nuqsan. Itu berarti menjaganya ya, agar apa? Minal fawati, kita itu menjaga agar tidak luput, wan nuqsan, dan tidak berkurang. Satu kata Allah. Ini penting karena selama ini memang manusia itu bercabang. Allah ya, di luar Allah ya. Akhirat kalau ingat, dunia yang banyak dilakukan. Ini ya, ini penting. Jadi kunci tentang memperhatikan hak Allah itu syaratnya dua, agar kita tidak luput dan juga kita itu tidak kurang. Nah, ini yang disebut dengan prinsip keadilan, kebenaran di dalam proses beribadah. Dan inilah sebagai jawaban dari apa yang menjadi dalil, yaitu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu di sini. Ya, jadi aku ciptakan jin dan manusia itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk ibadah. Ibadah berarti penyerahan diri kita kepada Allah dalam keadaan apapun, dan bukan dalam keadaan susah baru kita dekat dengan Allah. Baru kalau kita ada kebutuhan dekat dengan Allah, baru kita lagi galau kita mencari Allah. Tapi setelah itu kita yang dicari yang jadi ini tidak pas sesuai dengan hukumillah ta'ala. Oke. Apa sahabat sekalian yang disebut agar kita dinamakan tidak luput dan tidak berkurang itu? Kita tidak fawatin wa nuqsanin itu apa? Yang pertama ya kita terangkan wa hukumullah subhanahu wa ta'ala darbani. Jadi hak-hak Allah yang manusia itu artinya mempunyai kewajiban. Jadi ini dilihatnya harus berbalik. Kalau hak itu berarti Allah, kalau kita itu diartikan kewajiban kepada Allah itu apa? Bukan berarti Allah itu minta apa sesuatu kepada kita, meminta haknya, bukan. Di pengertiannya secara akidah bukan seperti itu. Ya, jadi apa? Disebutkan darbani ada dua.
Yang pertama adalah ahaduhuma fi'lul wajiban. Yang pertama ini adalah menjalankan semua kewajiban-kewajiban. Kita introspeksi apakah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah itu telah kita laksanakan dengan baik. Kita introspeksi. Apakah kalau ingat saja kita melakukan kewajiban mahdhah kita pada Allah, atau kalaupun menjalankan serampangan. Nah, ini penting untuk kita introspeksi. Ya. Wasani yang kedua, wasani adalah tarkul muharram. Yang kedua ini adalah tarki, meninggalkan muharramatin yang diharamkan. Ini memang berat ya, kadang-kadang setan itu justru mendorong yang haram dan mengerem untuk berbuat baik. Padahal ya, mestinya amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi setan itu berbalik, dia itu amar su'. Yang kedua, setan itu selalu watanha mungkar, amar su'. Jadi kita diminta untuk berbuat yang su', yang jelek, ya, dan menghindari perbuatan yang baik. Ini setan. Jadi tinggal pilih mana kita itu, mengikuti setan atau mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti dua itu. Yang pertama adalah fi'lul wajib, dan yang sani tarkul muharram. Dan dua hal inilah yang disebut dengan takwa. Dan nanti tadi saya sebutkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita diminta untuk dalam keadaan selalu takwa, dan jangan pernah kita itu mati dalam keadaan muslim. Ini pengertiannya, hak Allah itu situ. Yang sebaliknya adalah kewajiban-kewajiban kita untuk menjalankan. Apakah kita menjalankan atau tidak, itu adalah kita yang tahu. Dan kita harus berkomitmen untuk bisa mengarahkan pada akhirat kita. Saya lanjutkan. Fa fi'lu kulli wajibin taqwa. Jadi melaksanakan setiap kewajiban adalah takwa. Itulah takwa. Jadi takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, bahkan mengerem, bahkan kita juga melakukan perlawanan terhadap hal yang dilarang. Nah, itu takwa. Wa tarku kulli muharramin takwa. Dan meninggalkan semua kulli muharramin, hal-hal yang diharamkan, itu juga adalah takwa. Ini wal hamilu ala taqwa al khauf min adzabillah ta'ala. Dan wal hamilu, kalau sudah begitu, faktor ketakwaan itu salah satunya adalah apa? Khauf min adzabillah, takut terhadap azab Allah. Kecuali kita semua itu bahasa Jawanya itu nantang, mana azab Allah, jangan sampai terjadi. Jadi kalau orang tidak pernah takut dengan azab Allah, itu adalah orang yang tidak takwa. Walaupun orang yang takwa itu sifatnya adalah ada tiga. Ada yang bergaya pekerja itu beribadah minta imbalan, itu yang umum. Yang kedua, takwa dalam arti datar. Ya, datar itu ikhlas dalam arti pengertian
lain, pengertian yang umum. Ya, apakah saya menjalankan perintah Allah, saya jalankan. Dan yang ketiga itu adalah takwa dalam pengertian mahabbah. Mahabbah itu bagian dari salah satu bentuk sufi Rabi'atul Adawiyah, itu mahabbah, cinta. Itu menjadi inti. Artinya walaupun diuji Allah tidak peduli, saya dicintai kok. Walaupun dicubit sakit nggak apa-apa, saya dicintai kok. Kira-kira gitu. Jadi ada ya dari Allah, dan itu semua adalah membagian dari hukuman. Jadi intinya kita jangan sampai itu. Faman ata fi khoslatin minha faqad waqa nafsah. Jadi di sini disebutkan faman ata fi khoslatin, jika seseorang itu bertakwa, ya, minha artinya kita menjalankan semua perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan Allah. Minha faqad waqa nafsah, maka ia telah terlindungi ya dari dirinya itu bima marut tiba alat bima marut tiba. Ya, dengan demikian kita akan dihilangkan alat taqiyah min syarri dunya. Jadi kesimpulannya, orang yang takwa itu pasti dihindari dari kejelekan dunia. Jadi kalau kita masih ada kejelekan, itu berarti kita itu masih belum takwa, karena masih berdekatan dengan syarrid dunia, jadi dengan hal-hal yang kejelekan dunia. Dan yang dunia itu adalah yang harus dijauhi. Wal akhiratu, dengan demikian kita menghendaki ya darul akhirnya itu yang harus kita tujukan. Ma'a ma yahsulu lahu min na'imil jinan waridir rahmah. Kalau sudah kita orientasinya akhirat, ya, maka kita yahsulu lahu, orang seperti ini, min na'imil jinan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ya, waridir rahmah, ya, dari surga yang didapatkan. Dan yang kedua adalah kita akan mendapatkan ridho yang maha rahmat. Jadi ini penting. Jadi hidup itu yang penting mendapatkan ridho Allah, memohonkan ridho. Soalnya hidup ini kalau tidak diridhoi, apa saja rezeki juga nggak akan berkah, jabatan nggak akan berkah, sehari-hari kita juga akan tidak. Jadi dengan demikian, dua tadi ya istilahnya adalah ahaduhuma fi'lul wajibah wasani tarkul muharram, itulah takwa. Dan inilah ciri kalau orang mau mendekatkan diri pada Allah di sini, yaitu kita harus mengorientasikan hidup kita itu bertakwa pada Allah. Itulah yang disebut dengan namanya inna akramakum indallahi atqakum, di sini atqakum, ya. Para salihin rahimahullah, demikian yang kita kaji bersama pada sore hari ini, meneruskan dari yang kemarin. Intinya kita harus seksama dalam belajar menuju Allah. Dan yang kedua, kuatkan basis kita menuju Allah, yaitu takwa. Dan takwa ini adalah ri'ayatu min huquqillah ta'ala. Dan mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkan predikat takwa, sehingga hidup kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alafumikum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.